Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fadila Rahman, NIM 4520043021, Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Besoa. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur, di mana saya mengambil pusat perbelanjaan, yaitu bangunan mall dengan konsep arsitektur tropis. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan konsep arsitektur tropis. Arsitektur tropis merupakan presentasi konsep bentuk yang dikembangkan berdasarkan respon terhadap iklim yang dialami oleh negara Indonesia, itu tropis lembab. Konsep arsitektur tropis pada dasarnya adalah adaptasi bangunan terhadap iklim tropis, di mana kondisi tropis membutuhkan penanganan khusus dalam desainnya. Pengaruh utama berasal dari kondisi suhu tinggi dan kelembapan tinggi, di mana pengaruhnya ada pada tingkat kenyamanan ketika pengguna berada dalam ruangan. Tingkat kenyamanan seperti tingkat sejuk udara dalam bangunan oleh aliran udara adalah salah satu contoh aplikasi konsep bangunan tropis. Berikutnya yaitu prinsip utama arsitektur tropis. Konsep tropical arsitektur berpedoman pada fungsi utama, yaitu untuk menciptakan bangunan yang dapat beradaptasi dengan iklim tropis. Dengan prinsip tersebut, maka bangunan dengan arsitektur tropis diharapkan menjadi pasif, artinya dapat beradaptasi dengan otomatis melalui desain dan material yang telah dipilih. Maka dari itu, saat akan membangun bangunan dengan gaya ini, PINS harus memperhatikan berbagai aspek seperti paparan sinar matahari dan sirkulasi udara demi menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung. Biasanya, bangunan tropis tidak memerlukan sistem ventilasi mekanis seperti AC. Manfaatkan ruangan luar juga bagus karena iklim sejuk yang dinikmati banyak negara tropis. Kemudian, orientasi dan penempatan bangunan harus memanfaatkan arah angin sambil meminimalkan paparan sinar matahari langsung. Strategi desain lainnya termasuk perangkat pelindung sinar matahari, jenis jendela yang memaksimalkan ventilasi alami, dan bahan yang mendinginkan dengan cepat. Bangunan yang menggunakan strategi desain untuk daerah tropis ini juga mengkonsumsi lebih sedikit energi. Alhasil, secara tidak langsung, rumah bergaya tropis cenderung lebih sehat dan memiliki dampak negatif yang lebih rendah terhadap lingkungan. Berikutnya yaitu permasalahan perancangan. Yang pertama ada angin. Angin merupakan salah satu elemen iklim yang dapat diolah karena arah dan kecepatan angin pada tampak mampu mempengaruhi bentuk dan orientasi bangunan. Pengelolaan angin dapat dilakukan dengan mengolah vegetasi yang ada pada tampak maupun dengan mengolah ventilasi alami di dalam bangunan. 2. Cahaya matahari. Pada daerah khatulistiwa yang beriklim tropis lembab seperti di Indonesia, matahari memberi energi panas dan pencahayaan yang berlimpah. Namun, sering dihindari karena menimbulkan ketidaknyamanan. Seiring dengan semakin mahal dan langkahnya energi fosil, arsitek hendaknya tidaklah mengabaikan potensi matahari. Meskipun penggunaan lampu tidak dapat dihindari, namun semaksimal mungkin cahaya alami harus dapat masuk ke dalam bangunan. Oleh karena itu, bagi arsitek perlu dihindari hal-hal penting yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Pembayangan. Untuk menjaga agar sinar matahari langsung tidak masuk ke dalam ruangan melalui bukaan. Teknik pembayangan misalnya dengan tritisan dan tirai. 2. Pengaturan letak dan dimensi, bukan untuk mengatur agar cahaya pola langit dapat dimanfaatkan dengan baik. 3. Pemilihan warna dan tekstur permukaan dalam ruang dan luar untuk memperoleh pemantulan yang baik agar perataan cahaya efisien tanpa menyilaukan mata. Yang ketiga, vegetasi. Vegetasi merupakan elemen utama yang dapat digunakan untuk mengelola iklim dan penerapan arsitektur tropis. Vegetasis ini memiliki peran penting antara lain. 1. Vegetasis mampu mengontrol efek matahari dengan cara menyaring sinar matahari langsung. 2. Vegetasi mampu mengontrol angin dengan cara menghalangi angin, menyaring angin, membelokkan angin, dan menggerakkan angin. 3. Vegetasi dapat mengatur kelembapan dengan cara memperlambat evaporasi. 4. Karena vegetasi mampu mengontrol sinar matahari, angin, dan kelembapan, maka secara langsung vegetasi dapat sekilas sebagai media pengontrol variasi temperatur udara baik pada pagi hari maupun siang hari. Berikutnya kebutuhan ruang. Terdiri dari ruang kerja per divisi atau jabatan, ruang tamu atau tempat penerima tamu, meeting room, resepsionis, kamar ganti atau loker, ruang karyawan, pantry, dapur, musola, janitor, gudang, ruang mesin, pos sapam, kantor security, loket karcis, pos jaga, kantor parkir, main atau secondary, kasir, ATM center, ruang ATM, atrium, taman, plaza, rest area, bioskop, area bermain indoor maupun outdoor, hall,
convention center, kios, restoran, newsroom, kolam, eskalator, lift, ruang mesin, toilet wanita, toilet pria, ruang game, ruang tunggu. Berikutnya saya akan membahas tentang tinjauan umum lokasi perencanaan. Yang pertama itu lokasi. Saya mengambil lokasi yang berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, tepatnya di Kota Makassar, suatu lokasi yang sangat strategis dengan kota yang sangat berdekatan dengan berbagai macam pemukiman penduduk, tempat penginapan dan tempat wisata. Kecamatan Tamalate berada pada kawasan pusat kota dengan fungsi utama sebagai tempat perdagangan, jasa sosial dan fungsi penunjang sebagai pemukiman, pendidikan tinggi, perkantoran, ruang terbuka hijau, dan terminal angkot. Yang pertama, lingkungan kecamatan ini relatif baik dengan infrastruktur yang nyaman untuk masyarakat. Kedua, berada pada kawasan objek wisata. Tiga, penduduk di kecamatan ini memiliki koordinasi perdamaian dan ketertiban umum serta penegakan pemerintahan regulasi. Yang keempat, sebagian besar kecamatan masuk dalam instalasi utilitas jaringan PDAM, PLN, dan internet fiber. Yang kedua, berikutnya itu konsep site, di mana konsep site saya di sebelah utara Jalan Metro Tanjung Bunga atau Jalan Poros, sebelah timur Bank Mega, stadion pemukiman, sebelah selatan pemukiman, dan sebelah barat pemukiman, pantai, dan lahan kosong. Dengan memaksimalkan lahan yang ada untuk perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan mall dengan desain arsitektur tropis, tata ruang yang simpel dan efisien, dengan demikian akan tercipta kedirdian dan hasil ruangan yang tidak ribet dan mudah dimengerti. Berikutnya yaitu analisis site, di mana orientasi matahari. Permasalahannya, matahari terbit dari jam 5.30 dari arah timur dan terbenam di jam 18 dari arah barat. Solusinya, bagi bangunan yang mengarah ke arah barat timur dibuat persegi panjang. Hal ini menguntungkan dalam penerapan ventilasi silang agar dapat meminimalisir panas matahari namun tetap memaksimalkan pencahayaan alami, menghasilkan pohon peneduh di halaman yang dapat menurunkan suhu. Arah angin. Masalah, angin dari arah barat lebih besar karena merupakan angin dari laut. Solusinya, untuk mengurangi beban angin, bagian plafon bagian lebih tinggi sebagai penghubung serta celaan bagi sirkulasi angin dan letak gedung tegak lurus terhadap arah angin. Berikutnya itu kebisingan. Masalah dari kebisingan ini yaitu kebisingan tertinggi berasal dari Jalan Metro Tanjung Bunga dan arah barat ke selatan pemukiman warga setempat. Solusinya, untuk mengurangi kebisingan perlu melakukan vegetasi penanaman rumput dan pohon-pohon kecil agar berfungsi sebagai buffer dari bunyi dan debu yang bertebaran dari jalan raya. Kemudian menguntungkan pagar penghalang agar dapat menghalang debu yang bertebaran di jalan raya. Juga untuk meredam suara-suara bising dari kendaraan. Berikutnya yaitu tinjauan umum lokasi perencanaan. Luas sebagai pusat perbelanjaan biasanya berpatokan pada luas kotor keseluruhan area lantai atau gross floor area. Luas kotor adalah jumlah total dari seluruh area lantai yang dibangun di dalam bangunan. Luas keseluruhannya yaitu 58.528 meter persegi. Baiklah, sekian presentasi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.